Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat bersiap-siap mengikuti pembelajaran. Nah, pada hari ini pembelajaran kita adalah tematik. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa ya, agar apa yang kita pelajari pada hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak contoh doa sebelum belajar. Boleh membaca suratul Fatihah ataupun doa-doa pendek lainnya. Nah, pada kali ini kita akan membaca salah satu doa yang biasa dibaca ketika sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai berdoa, silahkan kalian siapkan buku pembelajaran tematiknya ya. Sekarang kita sudah masuk ke pembelajaran ketiga dan keempat di buku 3B, subtema yang ketiga ya. Nah, kegiatan awal kita adalah kegiatan Ayo Membaca. Sekarang silakan disimak buku paketnya halaman 77. Ibu akan membacakan sebuah teks bacaan. Peran hutan. Hutan memiliki peran penting bagi kehidupan makhluk hidup. Bagi sebagian hewan dan tumbuhan, hutan adalah tempat tinggal mereka. Bagi manusia, hutan memiliki peran untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya, manusia mendapatkan kayu untuk membuat rumah dan berbagai peralatan. Hutan juga menyimpan persediaan air yang dibutuhkan oleh manusia. Pepohonan di hutan melindungi permukaan bumi dari banjir dan tanah longsor. Akar pohon dapat melindungi akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Akar pohon juga dapat menahan tanah ketika terkena air hujan sehingga tidak longsor. Keseimbangan alam di hutan dapat terganggu karena terjadinya berbagai peristiwa, misalnya penebangan hutan tanpa diikuti penanaman kembali, kebakaran hutan, dan pembukaan lahan di hutan tanpa terkendali. Penebangan pohon tanpa aturan dapat menyebabkan hutan gundul. Hutan yang gundul dapat menyebabkan beberapa bencana seperti tanah longsor dan juga banjir. Kebakaran hutan dapat merusak lingkungan dan menyebabkan polusi udara. Mengingat pentingnya peran hutan bagi manusia, maka hutan wajib dijaga. Hal-hal yang harus dilakukan antara lain: tidak menebang pohon tanpa aturan, melakukan penanaman hutan kembali, mencegah terjadinya kebakaran hutan. Nah, itu tadi adalah teks bacaan mengenai peranan hutan dalam kehidupan kita. Jadi tidak hanya manusia yang memerlukan atau membutuhkan kelestarian hutan, hewan dan tumbuhan pun memerlukannya. Setelah kalian menyimak bacaan di halaman 77 tadi, kalian bisa membacanya kembali secara perlahan-lahan. Jika setelah selesai membaca, nah ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Dilihat pada halaman 78. Membuat daftar pertanyaan. Nah, salah satu contohnya di sini, apa manfaat hutan bagi hewan dan tumbuhan? Nah, membuat pertanyaan saja, tidak usah diisi ya. Apa manfaat hewan dan apa manfaat hutan bagi hewan dan tumbuhan? Jadi pertanyaan itu kan bisa apa, mengapa, di mana ya. Kata tanya yang kedua bisa kita menggunakan kata mengapa. Mengapa kita harus melestarikan hutan? Nah, itu juga bisa ya. Nah, kata tanya yang ketiga, bagaimana? Boleh dengan kata bagaimana. Bagaimana cara agar hutan tidak
gundul. Nah, bisa dibuat pertanyaan dengan menggunakan kata apa, bagaimana, dan mengapa ya. Nanti kalian buat daftar pertanyaan. Di sini sudah ada contoh 1, kalian tinggal menambahkan 2 saja. Yang nomor 4 tidak usah. Jadi pertanyaan hanya 1, 2, dan 3. Yang 1 kan sudah ada contohnya, tinggal membuat yang nomor 2 dan nomor 3. Sekarang kita akan mengenal yang namanya hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima atau kita peroleh. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Demikian pula di dalam rumah ya. Setiap anggota keluarga di dalam rumah itu memiliki hak dan kewajiban yang tidak sama. Nah, ini adalah contoh kewajiban orang tua dan kewajiban anak. Salah satu kewajiban orang tua adalah mencari nafkah bagi seluruh anggota keluarga, yaitu adalah kewajiban ayah ya. Bisa jadi ibu yang mencari nafkah jika ayah tidak ada. Yang kedua, menyediakan kebutuhan seluruh anggota keluarga. Yang ketiga, merawat anak-anak dengan penuh kasih sayang. Yang keempat, memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya. Nah, selanjutnya, apa sih kewajiban anak? Jadi yang memiliki kewajiban itu bukan hanya orang tua, anak pun memiliki kewajiban terhadap orang tua. Salah satunya adalah patuh dan menghormati kedua orang tua, belajar dengan rajin, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah sesuai dengan kemampuannya. Nah, selain kewajiban yang dimiliki antara anak dan orang tua, ada pula hak yang akan diterima. Nah, adapun hak orang tua itu antara lain dihormati oleh anggota keluarga yang lain, mendapat kasih sayang dari anggota keluarganya. Kemudian hak-hak anak antara lain mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan saudara, mendapatkan pendidikan yang layak, serta terpenuhinya kebutuhan hidup. Nah, itu adalah hak dan kewajiban yang ada di dalam rumah. Nah, sekarang kita masuk pada kegiatan berhitung ya. Pada kegiatan berhitung ini kita masih sama seperti pembelajaran 1 dan 2, yaitu membuat garis bilangan. Bisa dilihat pada buku paket kalian di halaman 80, latihan soal nomor 2, bagian A, B, C, dan D. Bagian A ya, bagian A, B, C, dan D nomor 2. Nanti dibuat seperti ini garis bilangan. Kalau ingin rapi gunakanlah penggaris ya. Kan ibu ini tidak menggunakan penggaris ya. Di situ 6 ditambah 5 sama dengan berapa? Boleh dimulai dari 0, boleh langsung di 1. Kita mulai saja dari 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 7, 8, 9, 10, 11. Kita panjangkan di sini 12 ya. Di sini kita beri garis-garis seperti ini ya. Nah, garis bilangannya. Ibu contohkan 1 ya. Nanti tadi kan 6 ditambah 5. Kita hitung mulai dari sini ya. Hitung 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti berhenti di sini. Nah, bikin garis melengkung, berhenti di angka 6. Dari 0 berhenti di angka 6. Ditambah 5, berarti melangkah lagi 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, baru digaris dari 6 ini sampai ke sini. Berarti berapa angkanya di sini? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti 6 ditambah 5 hasilnya adalah 11. Nah, untuk yang B juga sama ya. Dibuat garis bilangan. Ini tadi kan yang A, yang B. 3 ditambah 7, bikin garis bilangan seperti ini. Dimulai dari 0 boleh, langsung angka 1 juga boleh.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita melangkah 3 langkah. 1, 2, 3, berarti berhenti di sini. Ditambah 7, melangkah lagi 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 3 tambah 7 sama dengan berapa? Yang C 9 ditambah 4. 9 ditambah 4 sama dengan titik-titik. Bikin garis seperti ini. Dimulai dari 0 boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 9 langkah ya, dihitung 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti digaris dari 0 ini sampai di angka 9. Ditambah 4 berarti melangkah lagi 4. 1, 2, 3, 4, berhenti di sini. Nah, berarti 9 ditambah 4 itu sama dengan berapa ya? Yang D 8 ditambah 10. Nah, nanti tinggal kalian lanjutkan ya. 8 ditambah 10 sama dengan berapa? Dibikin juga garis bilangannya. Dihitung dari 0, melangkah 8 langkah, berhenti di angka 8. Kemudian dari angka 8 melangkah lagi sebanyak 10 langkah. Jadi hasilnya berapa? Nah, ini tadi seperti ini kan. Dari sini melangkah 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini garis panjangnya. Di sini melangkah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini. Nah, hasilnya adalah 11. Sangat mudah sekali ya. Jika ada kesulitan, jangan lupa meminta bimbingan kepada kedua orang tua ya. Disimak dengan baik cara mengerjakannya. Pada pembelajaran kali ini, selain kalian mengerjakan halaman 78, yaitu membuat daftar pertanyaan mengenai teks bacaan di halaman 76, kalian juga mengerjakan halaman 80, yaitu membuat garis bilangan dari penjumlahan. Nah, ada lagi tugasnya, yaitu menuliskan 2 hak dan 2 kewajiban kamu di rumah. Jadi tugasnya ada 3. Yang pertama menuliskan 2 hak dan 2 kewajiban kamu di rumah. Yang kedua mengerjakan halaman 78. Dan yang ketiga mengerjakan halaman 80. Selamat mengerjakan anak-anak. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih karena kalian telah menyimak pembelajaran yang Ibu berikan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.